Sesungguhnya di antara perkara-perkara yang mungkar dan dosa-dosa yang paling besar dan perkara keji yang paling diharamkan oleh Allah, yaitunya perkara tarku ba'dal muslimin, perkara meninggalkan orang muslim akan salat-salat yang difardukan. Artinya tidak ada perkara yang paling dikeji, perkara keji yang paling diharamkan oleh Allah, perkara dosa besar yang paling tinggi tingkat kebesarannya, dan perkara yang mungkar yang paling mungkar di sisi Allah, yaitunya perkara meninggalkan salat yang 5 waktu. Sungguh telah wirid di dalam beberapa hadis sahih yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya al-ahdul lazi bainana wa bainahumus salah, perjanjian antara kami dan antara mereka itu adalah salat. Faman tarakaha faqad kafara, maka orang yang meninggalkan salat maka sungguh dia telah kufur. Perbedaan antara orang mukmin dan orang kafir itu terletak pada sisi mereka meninggalkan salat atau memperbuat salat. Maka barang siapa yang meninggalkan salat, maka sungguh dia telah kafir. Perbuatan meninggalkan salat merupakan perbuatan yang paling mungkar, dosa yang paling besar, dan perbuatan keji yang paling diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang lain Rasulullah berpesan, man taraka shalah muta'ammidan faqad kafara jiharan. Orang yang meninggalkan salat secara sengaja, faqad kafara, maka sungguh dia telah ingkar, maka sungguh dia telah kafir secara terang-terangan. Man taraka shalah muta'ammidan faqad bari'at minhu. Orang yang meninggalkan salat secara sengaja, maka sungguh dia telah lepas daripada jaminan Allah dan jaminan Rasul Allah. Maka barang siapa yang berani meninggalkan salat, maka hendaklah dia mencari bumi selain bumi Allah, mencari langit selain langit Allah, menghirup udara selain udara Allah. Maka oleh sebab itu, kemana kita akan pergi dan udara mana yang akan kita hirup? Karena seluruh isi langit dan bumi serta udara semuanya adalah milik Allah. Jaminan siapa yang lebih hebat daripada jaminan Allah dan Rasulnya? Maka oleh sebab itu, hati-hatilah kita, jangan sampai kita meninggalkan salat, jangan sampai kita lalai terhadap salat, karena salat adalah pembeda antara kita dan orang-orang yang kafir. Man hafiza ala salah kanat lahu nuran. Orang yang memelihara salat, kanat lahu nuran, ada baginya cahaya. Wa burhan, dan ada baginya burhan, wa najah, dan keselamatan pada hari kiamat. 3 perkara bagi orang yang benar-benar memelihara salat. Arti memelihara salat di sini, memelihara salat dari perkara wudunya sampai dia salat. Sebab bagaimana orang akan mampu memelihara salat kalau wudunya tidak dipeliharanya, atau wudunya tidak hati-hati? Orang yang mampu memelihara salatnya adalah orang yang mampu menyempurnakan wudunya dengan sempurna. Maka oleh sebab itu, sempurnakan wudu supaya mendapatkan kekhusyukan di dalam salat.
Yang pertama, ketika kita memelihara salat, maka Allah akan memberikan nur kepada kita, baik di dunia maupun di akhirat. Ketika kita salat, Allah berikan kepada nur seperti kemudahan dalam segala urusan. Allah tunaikan hajat kita. Allah titipkan ilmu yang bermanfaat di dalam jiwa kita. Allah bukakan hijab kita. Ini adalah perkara-perkara yang akan diperoleh bagi orang-orang yang memelihara salatnya. Ketika dia sakratul maut, dia tidak berada dalam kegelapan. Ketika dalam kubur, dia sendiri, tapi ada yang menjadi temannya, yaitunya salat. Dalam kubur gelap, tapi ada lampunya, yaitunya salat. Terang benderang yang dirasakan oleh orang-orang yang mampu memelihara salatnya di waktu di atas dunia ini. Di padang mahsyar penuh dengan zulumat, kegelapan-kegelapan, beraneka ragam kegelapan. Tapi bagi orang yang mendirikan salat dengan sempurna, mereka merasakan terang benderang karena diterangkan oleh Allah dengan nurnya. Di siratal mustaqim yang gelap, tapi bagi dia merasakan terang sampai dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua yang akan Allah berikan bagi orang yang memelihara salat, yaitunya burhanan, yaitunya bukti. Allah berikan dalam dirinya tanda-tanda keimanan yang sempurna, pembeda, terlihat dalam jiwanya bahwa dia adalah orang yang beriman. Nanti dalam kubur ada tandanya dia orang beriman. Di padang mahsyar nanti ada tandanya dia orang yang beriman. Ya. Karena dia salat di atas dunia. Sementara orang yang tidak menyempurnakan salat atau tidak memelihara salatnya di atas dunia, nanti di akhirat bukti dia beriman itu tidak ada, sehingga dia Allah binasakan dengan beraneka ragam azab, mulai dalam sakratul maut, dalam kubur, sampai hari berbangkit, sampai mizan, melewati siratal mustaqim. Semua bagi mereka merupakan azab karena mereka lalai terhadap salat yang diwajibkan terhadap mereka. Yang ketiga, orang yang memelihara salat, Allah berikan kepadanya keselamatan pada hari kiamat. Sementara kebalikannya adalah bagi orang yang tidak memelihara salat yang diwajibkan terhadap dirinya, maka Allah tidak akan berikan kepada mereka nur itu. Allah tidak akan berikan kepada mereka burhan atau bukti, dan Allah tidak akan berikan kepada mereka keselamatan, sehingga mereka nanti di hari kiamat akan bersama dengan Fir'aun, bersama dengan Qarun, bersama dengan Haman, dan bersama dengan Ubayyah bin Khalaf. Semoga berkah untuk seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Mari sama-sama kita tingkatkan ibadah kita di bulan Ramadan yang berkah ini, terutama kita mantapkan kekhusyukan kita di dalam salat, kita sempurnakan ibadah salat kita sehingga salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi asbab untuk diterimanya ibadah-ibadah yang lain. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.